suami istri. Siapa yang istrinya tidak pernah berbuat salah? Siapa aja bang? Anda kasih hadiah. Tak kasih kayak no KB gitu biasanya. Nah, adalah perempuan itu melakukan kesalahan. Tapi ketika Nabi SAW ditanya tentang hak para wanita, para istri, di antara yang beliau katakan adalah wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan mukul wajah. Karena dalam agama kita ada mendidik dengan memukul. Tapi kata Nabi SAW, jangan memukul wajah. Yang kedua, jangan menjelek-jelekkan istrimu. Wala tuqabbih. Kita ini kadang-kala merendahkan istri kita. Kita mengatakan, wallah anti ini ndak iso masak, ndak iso dandan, iso ne opo. Itu termasuk menjelekkan istri, jamaah. Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kekurangannya. Jadi orang yang lebih itu akan melihat kelebihan orang lain. Jadi orang baik itu melihat kepada kelebihan orang lain. Tapi orang yang buruk, demi menutupi keburukannya, dia akan menampakkan keburukan orang. Karena dia bermasalah, dia ini kurang. Maka demi untuk menutupi kekurangannya, dia akan berusaha mengeluarkan kekurangan orang lain. Maka tolong engkau bercermin. Jangan suka jelek-jelekan istrimu. Anakmu jangan suka dibanding-bandingkan. Loh, itu loh fulan ndak nangis. Loh, aku bukan fulan. Jadi ketika antum sudah mulai lisannya membanding-bandingkan anak, sakit hati anak itu. Antum mau dibandingkan sama suaminya Tonggo. Bang, abang tahu bang, suami Tonggo itu bang. Allah bang, khairi bang. Ditukuk no zahab apa. Kira-kira gimana perasaan antum? Ada seorang perempuan ngomong sama suaminya, bang, kau tahu bang, fulana yang meninggal itu. Iya kata dia. Subhanallah bang, sama suaminya dibangun masjid wakaf atas nama dia bang. Apa kata rijalnya ini? Ana itu sudah menyiapkan juga tanah. Cuma ente tidak mati-mati. Ana juga mau bangunkan masjid gitu. Jadi loro hati dibanding-banding. Subhanallah, jangan. Ketika antum tahu sakit hati dibandingkan dengan lisan itu, maka tolong jangan bandingkan istrimu sama istrinya orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan kakaknya, dengan adiknya, apalagi sama anaknya orang. Ada seorang ayah ini, anaknya pulang dari sekolah, selesai ujian, dia dapat rapot, dia serahkan ke abahnya. Bah, alhamdulillah bah, nilainya ya A, nilainya 96 atau apa, A plus saja. Masya Allah nah, barakallahu fikum nah, dicium sama. Terus bapaknya ngeliat, ternyata anaknya juara 3. Loh, kok juara 3 kok nak? Kok bukan juara 1? Mulai dia membandingkan. Jadi kebanggaan orang tuanya hilang, kesenangan anak ini hilang. Maka ketika anak itu juara 3, juara 7, Masya Allah nak, barakallahu fikum, semangat nak ya, mudah-mudahan kau bisa lebih baik lagi nak, bapak senang sama kau nak. Jangan dibandingkan dengan anaknya fulan. Siapa yang juara 1? Fulan. Loh, kok nggak bisa kayak fulan? Jangan. Kesian anak itu jamaah. Engkau sudah merusak kegembiraan dia, dan engkau pun jadi nggak gembira. Tapi ketika memandang bahwasanya anaknya Masya Allah mau juara berapapun, ya Allah jamaah. Ada satu orang jamaah, ana baru dengar cerita, ada satu orang, dia katakan kuliah anak ini di salah satu lembaga di Jakarta. Dia itu kuliah di dakwah jamaah. Dia itu juara terakhir. Sampai bingung sekolahannya ini mau dikirim kemana anak ini.
Mau dikirim kemana? Karena dilihat secara kemampuan, aduh sih, kalah sama yang muridnya kalau nggak salah 30 atau berapa. Dia pokoknya nomor 30, nomor terakhir. Akhirnya sama gurunya sebelum dikirim ke Papua untuk berdakwah. Gurunya ngomong, "Nah, engkau jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, nak. Berangkat terus, berangkat." Orang yang berdakwah Papua itu sama kepala-kepala suku itu mesti dikirimi sihir, dicoba sama dia terus, dan subhanallah jaga orangnya, Allah jaga. Hanya kepala-kepala suku itu datang ke orang ini, tanya, "Apa amalan kamu?" Katanya. "Kok nggak tembus sihirnya?" "Ya kalau kamu mau ya silahkan masuk Islam dulu." Masuk Islam, jemaah. Artinya orang yang paling rendah secara akademik ya, mungkin hafalan dia rendah, ternyata Allah kasih barokah di tempat lainnya gitu. Jadi kita jangan pernah membandingkan anak kita sama anak siapapun. Dan anak kita, kakak beradik, jangan dibandingkan adik sama kakaknya. Semua punya kelebihan masing-masing. Maka tolong lisan kita dijaga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang Islam. Yang orang lain selamat dari omongan dia, gangguan dengan lisannya atau gangguan dengan fisiknya.